Contoh-contoh yang mudah. Contoh yang mudah itu misalnya ya pakai jenggot, itu kan contoh mudah. Mudah kan, yang penting nggak dicukur aja panjang. Bungkusnya. Ya nyontoh celana cingkrang kan mudah itu. Tapi mencontoh hidup bersama ala Rasulullah itu yang susah. Dan kita berhasil. Kan gitu. Makanya konsep yang kita pakai sesungguhnya adalah konsep-konsep dari kaum muslimin terbesar. Satu contoh, kita kenapa bisa hidup antar suku, antar bangsa, antar agama yang berbeda bisa rukun? Karena kita ikut konsep Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsepnya konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itu adalah konsep hidup berbeda-beda suku, bangsa, agama, tetap saling bertanggung jawab. Makanya ra'iyah itu yang oleh orang Indonesia menjadi rakyat. Ra'iyah, jadi rakyat. Ya. Jadi kita sebenarnya bukan people. Kalau people itu Vox Populi, Vox Dei. Apa bedanya? Kalau Vox Populi, Vox Dei suara mayoritas, suara Tuhan. Ya. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Kita juga mayoritas bukan komunis. Bisa menekan yang kecil-kecil. Ya. Nah, tidak inklusif. Nggak inklusif. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu kekuatannya di dalam proletar. Dan ditarik oleh negara. Begitu kuat dia diktator proletariat. Ya. Kalau ro'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Bisa mimpin, bisa dipimpin. Makanya kaum muslimin sebesar apapun ketika menggunakan konsep ro'iyah nggak akan menjadi diktator mayoritas. Itu sebabnya di negara Islam yang benar sebetulnya itu adalah kelompok-kelompok agama lain pun tetap diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan, zaman Nabi begitu. Konsepnya ro'iyah, makanya kita memilih rakyat konsep. Ada contoh zaman Nabi bagaimana Nabi memperlakukan kaum minoritas? Diberlakukan di Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah. Bani Kunai kok, Banu Natir, Banu Quraidah, Yahudi, Nasrani hidup rukun. Damai sentosa. Nggak ada saling menekan ketika kelompok-kelompok ada yang berkhianat baru dihakimi secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Bukan main hancur-hancurkan sendiri. Belum lama ini di Jogja pernah terjadi. Ada makam Kristen yang kemudian ada salib di situ, entah di Jogja atau di mana, saya mohon dikoreksi. Tapi kemudian itu saja lambangnya kemudian dihajar. Ya ada yang begitu-begitu. Nah itu sebenarnya adalah pola-pola yang membayangkan bahwa agama itu adalah sesuatu yang harus mutlak satu. Padahal di Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. Makanya konsep yang dipakai di Indonesia ketika kaum muslimin hidup secara berbeda-beda, pakainya ro'iyah. Ro'iyah itu berbeda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling tanggung jawab. Nah, ini jadi rakyat. Makanya ro'iyah atau rakyat itu kalau sudah ngumpul, itu namanya musyarakah. Masyarakat itu hidup saling bersekutu, saling mengisi. Dari rakyat itu, dari rakyat itu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu namanya musyarakah. Gus, dari ro'iyah sampai ke Pancasila itu bagaimana? Nah, ro'iyah ini kan musyarakah kan, itu saling bersekutu kan. Makanya kalau saling bersekutu, kemudian mau bangun konsensus, itu bicarakanlah yang baik. Wasyawirhum fil amri, dalam bahasa ini bicarakanlah dalam bentuk musyawarah untuk semua urusan. Maka konsepnya adalah konsepnya musyawarah. Nah, musyawarah inilah yang menghasilkan kesepakatan namanya NKRI.